Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bergabung bersama kami GSKI Jemaat Perdatam. Dan minggu hari ini kita akan bersuka cita bersama karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita tetap berjuang menjadi serupa seperti anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ini bejanamu. Aku untuk kemuliaan. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengirimku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, inilah kami ya Tuhan, bentuklah kami ya Tuhan. Mari katakan, bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengirimku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita lebih lagi mau katakan, Tuhan ini hidupku Tuhan, ini bejana-Ku Tuhan. Biarlah hidup kami berdampak bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku serahkan sisa waktuku
kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenanganku, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bencana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bencana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Aku untuk kemuliaan-Mu. Aku untuk kemuliaan-Mu. Benar ya Bapa, hidup kami untuk kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami tetap bersukacita bersama dengan para malaikat-Mu ya Bapa. Kami mau membawa pujian kami ya Bapa. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Sukacita bersama kita pada pagi hari ini karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita selalu. Kita mau katakan pagi hari ini, Tuhan, aku jatuh cinta padamu. Mari kita angkat pujian ini, jatuh cinta padanya. Yang pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Ini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Sekali lagi katakan, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Ini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Katakan Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Dengan penuh
sukacita. Mari kita katakan kembali. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti dia, yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Ini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, dia Tuhan juru selamatku, dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, dia mati gantikan diriku, dia Tuhan juru selamatku, dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Engkaulah permataku ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian bagi Engkau, Tuhanku Yesus, permataku. Tuhanku Yesus terpujian, Tuhanku Yesus Kau tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu, Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu, Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi tak seindah diri-Mu, terang mentari tak secerah cahaya-Mu. Hilau dunia luluh di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Indah pelangi tak seindah diri-Mu, terang mentari tak secerah cahaya-Mu. Hilau dunia luluh di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Katakan, indah pelangi tak seindah diri-Mu, terang mentari tak seterang cahaya-Mu. Hilau dunia luluh di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Katakan dia mati gantikan diriku, dia Tuhan juru selamatku, dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan.
Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dunia ini terasa hampa, tapi biarlah dalam kehidupan kami boleh merajut senyum-Mu. Kita mengatakan dunia terasa dunia ini hampa, tiada bermakna, semua kelaku yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyum-Mu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di relungku rencana jiwaku, kembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madu-Mu, belakang langit biru. Terasa dunia ini hampa, tiada bermakna, semua kelaku yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafas-Mu. Ya Bapa, nyalakan nafas-Mu seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan itu, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyum-Mu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di relungku rencana jiwaku, kembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madu-Mu, belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru. Ya Bapa, pagi hari ini kami haus mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, dan kami siap mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan.
Amin. Saya persilakan kepada hambanya untuk membawakan firman pada pagi hari ini. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam ibadah di GSK Perdatam secara online. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucapkan syukur atas segala penyertaan-Mu, terutama waktu yang Kau telah sediakan bagi kami untuk beribadah bersama secara online pagi hari ini di GSK Perdatam. Kami mohon pengurapan-Mu ya Bapa, kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun ya Bapa, kepada setiap umat-Mu yang hadir dimanapun, agar sungguh kuasa ilahi, urapan-Mu dinyatakan kepada kami semua, sehingga kebenaran-Mu benar-benar nantinya dapat mengubah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, saya akan menyampaikan khotbah atau renungan sebagian firman, yaitu dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. Pembacaan firman ini saya memberi tema dengan hati nurani yang mendua. Saya memberi judul adalah judul suatu permasalahan hidup. Suatu permasalahan atau pergumulan hidup, saudara kekasih. Yaitu tentang mengumpulkan harta. Tetapi sebelum kita masuk ke situ atau ke sana tentang harta, saya ingin kita semua ingat kembali bagaimana di awal kita menerima baptisan. Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan. Mengakui secara mulut, pikiran. Dan tentunya harusnya ya, bagaimana hidup kita secara konkret, kita nyatakan benar-benar menjadi pengikut Kristus. Waktu terus berlangsung, saudara kekasih, sejak kita dibaptis, dan akhirnya nanti akan tiba waktunya kita meninggal, yaitu di pembaringan terakhir. Waktu itu kita tidak tahu. Yang menjadi persoalan, bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita. Baik secara remaja, pemuda, dewasa muda. Apalagi itu sudah lanjut usia. Tema tentang harta ini saya bisa sinonimkan seperti upaya untuk mencapai suatu sukses. Sukses atau yang lazim ya, lazimnya kita gumuli hampir setiap hari adalah mendapatkan berkat. Persoalannya sekarang dalam mengisi hari-hari hidup kita, entah kita itu muda,
dewasa atau lanjut usia, biarlah apa yang menjadi kerinduan dari Bapa di sorga untuk kita semua dengan menerima dia sebagai juru selamat, artinya kita siap untuk dibentuk, dibaharui positif sesuai dengan kehendaknya yang tiap-tiap kita itu masing-masing orang berbeda satu dengan lain. Nah, persoalannya sejak kita lahir maupun sejak kita menerima Yesus secara pribadi dibaptis, potensi dosa itu menjadi persoalan sebagai upaya untuk kita bisa tenggelamkan kita bisa gumuli, kita bisa habiskan, kita bisa lepaskan saudara kekasih. Nah, saya tidak tahu bagaimana potensi dosa yang ada di saudara sekalian, dan di saya juga pasti ada. Nah, inilah menjadi persoalan bagaimana upaya daripada Tuhan untuk mengubah kita dengan bantuan kuasanya Roh Allah Roh Kudus, supaya potensi dosa itu bisa dilepaskan, diputuskan. Nah, salah satu dalam potensi dosa yang ingin saya angkat dalam diskusi atau penyampaian firman pada saat ini adalah tentang harta yang tadi saya sampaikan. Nah, saya coba untuk membaca masalah harta ini dengan kita membuka Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, ayat 19 tadi katakan janganlah mengumpulkan harta untuk di bumi. Dan ayat 20 ini, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Kemudian pada ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat yang 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi harus salah satunya, saudara kekasih. Saudaraku, dalam pembacaan ini saya bagi dalam 3 situasi yang kita berhadapan. Situasi yang ayat 19 sampai situasi ayat 21. Di mana di situ dalam mengumpulkan itu menunjukkan satu perjuangan. Perjuangan baik sebagai remaja, pemuda, dewasa, lansia yang itu dalam bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai pelajar, mahasiswa, karyawan, atau pebisnis
dan seterusnya. Itu untuk ayat 19 sampai 21. Bagaimana tanggung jawab itu seharusnya menjadi dasar untuk kita mengisi kehidupan ini dengan benar. Nah, pertanyaannya, kebenaran itu seperti apa? Karena tadi saya singgung di awal, waktu kita setelah dibaptis atau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingin diubahkan, dibaharui oleh Tuhan, potensi dosa itu melekat dalam kita melakukan tanggung jawab di bumi ini, di dunia ini. Itulah menjadi persoalan. Ya. Jadi tanggung jawab ini bisa saya artikan juga bagaimana upaya menghasilkan kesuksesan atau berkat yang berujung dengan harta. Harta entah itu tanah berhektar-hektar, deposito begitu banyak, atau mungkin motor sekalipun, ya, motor yang hanya 200 cc atau mobil yang hanya 1000 cc, itu bisa juga menjadi target dari masing-masing individu kita yang terlahir satu dengan lain itu berbeda. Itu ayat 19 sampai dengan 21 tentang bagaimana kita berjuang, ya, hidup bertanggung jawab terhadap diri kita. Jadi katakanlah kita semua ini berhasil, ya, rajin. Jadi unsur malas, pemalas di sini enggak kehitung, ya. Mohon maaf, ya. Jadi kalau Anda yang santai-santai, entah sebagai pelajar, mahasiswa, atau pegawai, atau pebisnis, itu tidak kategori yang saya maksudkan. Jadi ini full, ya, full untuk bertanggung jawab bagaimana dia lakukan kehidupan ini dengan benar. Kemudian ayat 22 sampai 23. Dikatakan di situ bagaimana mata. Mata adalah bagian daripada anggota tubuh kita. Bisa juga mulut, bisa juga tangan. Untuk mata ini dikendalikan atau mulut ini dikendalikan atau tangan ini bekerja untuk kepentingan melakukan tanggung jawab tersebut, itu pakai pikiran. Pakai pikiran, saudara kekasih. Jadi nggak mungkin ini pikiran kosong, tiba-tiba mata bisa bergerak. Melihat sana sini untuk keinginan kebutuhan ini itu. Atau mulut berbicara. Melukai atau tidak melukai orang. Atau tangan jari ini disalahgunakan. Ya, biasanya kita sekarang ini saling medsos, ya, WA, Facebook dan lain-lain. Nah, ini fokusnya kita kepada bagaimana pikiran melalui mata ini bisa untuk kepentingan Tuhan saja. Melalui kehidupan kita, kesibukan kehidupan kita, status kita apapun, ya. Sehingga pikiran benar-benar itu yang saya katakan dapat disebut sebagai tingkat kedewasaan, ya. Tidak kekanak-kanakan. Jadi pikiran yang kekanak-kanakan tidak harus selalu anak-anak, orang muda, tapi juga bisa orang dewasa. Umur boleh, lanjut usia, tetapi kelakuan kekanak-kanakan. Bukan itu. Jadi harus dengan pikiran dewasa. Karena ini pikiran dipakai untuk kepentingan Tuhan Yesus saja dimuliakan. Itu untuk bagian yang kedua. Matius 22 ayat 23. Kemudian Matius 24. Hati nurani oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi sini hati, ya, saudara kekasih. Pada saat pikiran ini mengomandai matakah, mulutkah, atau jari-jari ini untuk melakukan aktivitas, ada yang benar, ada yang kurang benar atau tidak benar, katakanlah begitu. Tetapi di Matius ayat yang ke-24 ini, Matius 6 ayat 24, Roh Kudus bisa mengontrol apakah semangat, gairah, aktivitas kita itu, spirit itu hanya untuk kepentingan diri sendiri
dunia ini atau kepentingan Bapa. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam saya menyampaikan hati nurani yang mendua. Jadi bagaimana Matius 24 ini kita harus mampu perjuangkan ya. Jadi perjuangkan itu seperti yang saya sampaikan di atas, Matius 6 ayat 19 sampai 21, itu bicara berkat-berkat duniawi atau tanggung jawab secara duniawi di bumi ini. Tapi secara tegas pada kesempatan pagi hari ini, biarlah tanggung jawab yang kita lakukan itu hanya untuk kepentingan Tuhan. Begitu juga pikiran-pikiran kita di bagian kedua ini hanya untuk Tuhan. Sehingga hati nurani kita dengan tuntunan Roh Kudus di bagian yang ketiga adalah juga untuk kepentingan Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana hal mengumpulkan harta di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kemudian lebih jauh saudara kekasih, di dalam kata mengumpulkan ini sudah saya singgung tadi bagaimana suatu aktivitas, gerakan aktivitas. Ya. Nah, katakanlah kalau kita di gereja melakukan pelayanan, biar segala aktivitas kita itu ya sebagai aktivis benar-benar motivasinya untuk berkat baik jasmani terutama berkat rohani bagi jemaat. Tapi saya ingin tegaskan di sini di ayat 19 sampai 21 ini bukan hanya berlaku untuk kita di dalam gereja saudara kekasih, tetapi di luar gereja juga apapun profesi, kondisi profesi kita saudara kekasih. Sehingga mengumpulkan yang dimaksud harta di situ yaitu mengumpulkan harta rohani saudara kekasih. Secara fisik ya, tetapi dengan kepentingan rohani itu juga berkenan. Jadi banyak uang belum tentu banyak berkat rohani. Berkat jasmani belum tentu banyak berkat rohani. Jadi mohon ini bisa kuasa Roh Allah Kudus menolong saudara dan saya bagaimana dari hari ke hari upaya untuk melakukan segala aktivitas kita, tanggung jawab kita dengan profesi apapun. Itu mengutamakan harta atau berkat-berkat rohani. Saudara kekasih, katakanlah kembali saya bicara pelayanan di gereja. Anda dan saya merindukan suatu mujizat. Ya ini masalah sedang terjadi. Apakah ada yang sakit? Pergumulan tentang sakit penyakit? Atau masalah-masalah pekerjaan, masalah studi, masalah jodoh, masalah anak, dan lain-lain sebagainya. Itu semua kalau berhasil pun hanya sebatas di bumi ini saudara kekasih. Bila itu berhasil. Yaitu contoh-contoh mujizat yang terjadi di bumi ini. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana pada kesempatan mujizat itu terjadi, Anda seharusnya melanjutkan itu dengan mujizat terjadi pertobatan. Jadi tidak selamanya mujizat kesembuhan terjadi pada orang tersebut, perilakunya juga berubah. Belum tentu saudara kekasih. Dan kesempatan ini saya harapkan bahwa kalau kita menerima mujizat, diharapkan juga mujizat terjadi untuk terjadi perubahan perilaku kita dari kodrat dosa itu bisa menjadi kodrat ilahi. Atau potensi-potensi dosa kita yang ada itu benar-benar dapat kita kikis, habisin ya. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu hingga akhirnya. Pada ujung terakhir, pembaringan terakhir, benar-benar kita sudah dalam kondisi sempurna, kudus. Ini menjadi PR bukan untuk saudara sekalian saja, tetapi untuk saya juga. Saudara kekasih, jadi untuk di bagian kedua daripada Matius 6 ayat 22 ayat 23,
itu berbicara tentang bagaimana pikiran kita. Pikiran ini benar-benar untuk dipakai ya. Bagaimana mata kita, bagaimana mata sebagai komponen anggota tubuh ini, mulut bahkan jari, jemari dan mungkin kaki dan lain sebagainya, benar-benar itu dengan tuntunan Roh Kudus. Janganlah mata ini ya karena mata kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mana mendukakan Roh Allah, Roh Kudus. Mohon saudara kekasih, Roh Kudus itu bisa Anda dengar. Nah, tentu untuk bisa mendengar Roh Kudus, aktivitas di dalam mengisi hari hidup kita, dalam memperjuangkan hidup kita, mensukseskan, mendapatkan berkat kita, harus benar-benar dengan tuntunan Roh Kudus. Sebab saudaraku, sebenarnya tanpa Roh Kudus pun kalau Anda memang terlahir dalam kondisi rajin, giat bekerja, berkat juga terjadi. Tapi bukan itu yang menjadi keutamaan. Itu urusan kedua saudara kekasih. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana dalam waktu yang terjadi itu berkat rohani diutamakan. Saudara kekasih, dari penyampaian ini bisa saya sampaikan bahwa apabila kita mengalami situasi yang naik turun, ya maksudnya naik turun sini, kadang ya benar, ya katakanlah bulan ini oke, bulan depan drop, ya Anda jangan putus asa saudara kekasih ya, sebab kuasanya Roh Allah Kudus tetap setia mendampingi kita, sehingga tidak ada yang mustahil untuk terjadi mujizat di dalam perubahan perilaku kita, mendapatkan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat secara fisik saudara kekasih, atau katakanlah dalam rangka mengumpulkan harta pun, biarlah secara sekaligus ya terjadi juga Anda melakukannya perubahan perilaku yang lebih baik berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan bimbang saudara kekasih, jangan bimbang untuk mengikut Tuhan. Dia dengan rohnya yang kudus senantiasa setia untuk menolong kita sekalian. Seperti untuk mengingatkan kembali di dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Barulah disadari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa hidup manusia tidaklah tergantung dari kekayaan. Sebab kekayaan secara jasmani itu berakhir di masa hidup kita. Hanya untuk kebutuhan, kepentingan di bumi ini. Tapi biarlah kekayaan yang dimaksud dalam penyampaian firman pada pagi hari ini di Matius 6 ayat 19 ini, yaitu kekayaan rohani, ya kekayaan untuk persiapan menjadi anak-anak Tuhan yang layak di hadapan tahtanya nanti. Saudara kekasih, kalau boleh saya katakan di sini, tidak ada kekayaan rohani yang dapat dikumpulkan tanpa mengalami kematian dari manusia lama atau mematikan kodrat dosa. Inilah sebenarnya dimaksud dengan kematian dalam Tuhan. Kematian dalam Tuhan, kematian dengan manusia lama kita, kematian terhadap potensi-potensi dosa kita, sehingga saudaraku dan saya, kita benar-benar dapat mencapai kekayaan rohani tersebut yang memang diarahkan tadi di Matius 6 ayat 19 untuk mengumpulkan harta di sorga. Saudaraku, kalau kita ambil contoh lagi, seperti contoh Yesus dicobai karena dia mengisi hari-hari hidupnya. Itu kan penawaran iblis. Beberapa kali penawaran iblis untuk dia bisa ditinggikan ya. Tetapi saudara kekasih, apabila dia lakukan mengikuti cobaan iblis,
itu untuk hanya kepentingan daripada perkara-perkara di dunia. Jadi waktu Yesus dicobai dan dia tolak, dia sudah melakukan perkara-perkara yang di atas, saudara kekasih. Yang sering kita sampaikan di sini bahwa Yesus itu berhasil ya, karena taat ya, karena ketaatannya. Ketaatan itu tidak dibangun dalam saat cobaan itu dihadapi, saudara kekasih, tetapi dibangun dari persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang kecil demi kecil, kemudian nantinya pada permasalahan yang lebih besar lagi. Karena target untuk kedewasaan rohani daripada setiap anak-anak Tuhan. Saudaraku, kalau seandainya kegagalan berkat rohani itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, kita penuh dengan kecukupan, bahkan berlebih dengan harta dunia ini, itu sebagai jebakan, saudara kekasih. Jebakan atau ikatan ya, keterbelengguan kita kepada dunia ini. Dan saya ingin katakan di sini soal harta tidak selalu jumlahnya banyak, tanah berhektar-hektar, deposito banyak, nama besar, terkenal. Tapi mungkin juga itu dengan level pikiran orang-orang tertentu, dengan sebuah motor pun, sebuah mobil pun itu sebagai target harta dari dia gitu. Itu pun bisa menjadi jebakan. Jadi akhirnya dari penyampaian saya tentang berkat tersebut, seharusnya soal berkat-berkat dunia jasmani ini itu hanya sebagai tanda, bukti bahwa Tuhan itu hidup adanya. Tuhan itu nyata adanya. Dengan kita menikmati, mengalami mujizat. Tetapi apalah artinya tanda itu, saudara kekasih, kalau kita tidak sampai kepada tujuannya sesungguhnya. Tujuan sesungguhnya dengan kita wajib, ya, nilai kita wajib sempurna, saudara kekasih, dan itu logik, realistis, dan itu bisa diukur, saudara kekasih. Dan ini tentu dalam diskusi panjang, tetapi perintah daripada Tuhan Yesus sendiri, aku kudus dan sebaiknya engkau kudus. Dan dia buktikan sendiri bagaimana ungkapan kekudusan itu dia lakukan dengan satu tindakan terus menerus, yaitu taat. Sehingga dari pengalaman yang Yesus lakukan, di situ tidak terlihat bagaimana nuraninya. Nuraninya itu tidak mendua, saudara kekasih. Jadi kita harus tahu, memprioritaskan kebenaran. Harta sorgawi kah atau harta dunia? Itu tinggal pilih ya. Jadi janganlah gara-gara perjuangan kita mengejar kesuksesan, tanggung jawab itu kita tersandung ya, terjerat, tersandar oleh kepentingan di dunia ini. Jadi saudara kekasih, kita harus prioritaskan, saudara kekasih, sehingga kita tidak terpuruk oleh karena harta di bumi ini. Benar, kelihatan teman-teman, kenalan orang-orang kita sukses, tetapi untuk di mata Tuhan kita terpuruk. Saudaraku, itulah kehidupan yang berkualitas. Jadi soal makan minum itu ya bisa dikatakan bios ya. Sebagai makhluk hidup yang senantiasa harus membutuhkan makan minum, pakaian dan seterusnya. Tapi kalau zoe, bukan bios tapi zoe ya. Itulah kehidupan yang berkualitas, yang berkenan ya. Takluk seluruh tindakan ya melalui pikiran ini ya benar-benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, dengan contoh-contoh tadi, biarlah jiwa kita tidak terbelenggu, saudaraku. Saya ingin sampaikan di dalam Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup
Dalam daging artinya orang yang jiwanya masih dibelenggu oleh percintaan dunia. Di mana suasana jiwanya ditentukan oleh materi dunia dan segala hiburannya. Jadi saudara kekasih, bagaimana untuk hati nurani tidak mendua ini, kita perlu mengoreksi diri. Jadi kalau Anda tenang-tenang saja karena mungkin berkat dunianya yes saja, maju terus, bagus terus, saudara kekasih, kita harus berani untuk mengoreksi diri. Benar enggak ini? Berkat ini, harta ini, ya. Harus mengoreksi diri, saudara kekasih. Karena dalam rangka bukan untuk sukses berjuang di bumi ini, harta di bumi ini, tapi untuk kesempurnaan demi menyatu dengan di rumah Bapa di sorga. Saudara kekasih, untuk berikutnya juga di dalam penyampaian Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7, di situ Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7, kamu harus serupa dengan Yesus. Artinya kamu harus menemukan kemuliaan yang hilang atau kurang itu, karena inilah standar kemuliaan Allah. Ya itu tadi, bagaimana potensi dosa, kita harus habisi itu, kita tinggalkan itu, kita potong ya, untuk bisa ada potensi ilahi. Ya, dari standar manusia biasa berubah menjadi standar ilahi. Ya. Kemudian saudara kekasih, dengan maksud penyampaian ini, bicara standar tadi, jadi ukuran-ukuran ya keberkatan yang kita lakukan, nikmati perjuangan kita lakukan itu seharusnya dengan standar daripada Tuhan. Saudaraku, saya ingin kembali kepada penyampaian Matius 6 tadi, ayat 19 sampai 21, perjuangan kita, tanggung jawab kita di bumi ini hanyalah mengutamakan. Jadi mengutamakan. Yang lain juga kita kerjakan tanggung jawab lain. Tapi tanggung jawab perjuangan kita mengutamakan untuk harta sorgawi. Kemudian di Matius 22 ayat 23, untuk mengisi perjuangan tersebut tentu pakai pikiran. Pikiran kita harus dewasakan, saudara kekasih ya. Sehingga keinginan kita dengan menggunakan mata, anggota-anggota tubuh yang lain benar-benar ternilai dewasa di mata Tuhan. Jadi bukan saja berkat, karena berkat duniawi pun iblis bisa menolong kita ya. Kalau iblis juga bisa, tapi biarlah itu karena Tuhan saja. Dan di Matius 6 ayat 24, di sini diajak bagaimana tuntunan Roh Kudus kepada setiap kita, saudara dan saya, agar spiritnya, ya gairahnya, bukan roh-roh dunia, roh gelap, tetapi roh dari Bapa Surgawi. Sehingga nurani kita, saudara dan saya, tidak mendua. Demikian saudara kekasih penyampaian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang mengumpulkan harta surgawi, bukan harta di bumi ini. Tetapi sering dengan hati yang mendua. Pada kesempatan ini, hati yang mendua membuat kami sering terjerat, terikat dengan berkat-berkat duniawi. Biarlah Roh-Mu Kudus menuntun kita masing-masing agar sungguh melalui pikiran yang benar kami dapat melakukan kuasa-Mu berlaku dalam hidup kami. Sehingga ya Bapa, berkat-berkat sorgawi benar-benar dapat kami konkretkan dalam kehidupan kami.
Pada kesempatan ini juga ya Bapak, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang bermasalah atau dalam pergumulan apapun ya Bapak. Masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah rumah tangga, apapun masalah-masalah yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu, Roh Allah, Roh Kudus menjamah mereka dimanapun mereka berada saat ini. Terjadi, jawab mereka, sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah-masalah rumah tangga apapun dapat terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami tetap mengandalkan Engkau. Kuasa-Mu, Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat-Mu. Engkau nyata adanya. Engkau hidup adanya. Tuhan Yesus kami. Oh haleluya. Ya Bapa, kami serahkan juga pelayanan di tempat ini. GSKI Pedatam, Kepala atau Gembala Cabang, Bapak Pendeta Ferry Kencem, dalam sakitnya biarlah Engkau memulihkan sakitnya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati istri, anak-anak serta cucu. Kami serahkan juga Pak David Adam sebagai wakil untuk bisa melayani tempat ini benar-benar dengan penuh kuasa urapan-Mu serta seluruh aktivis yang ada di lingkungan GSKI Pedatam ini benar-benar satu hati di dalam pelayanan untuk kepentingan Bapa di sorga, bukan untuk kepentingan tertentu di kalangan kami yang Engkau temui, tetapi hanya untuk kepentingan Engkau semata-mata. Terima kasih ya Bapa. Dan akhirnya saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Dan terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa. Dengan persekutuannya, Roh Allah Roh Kudus dengan kami tetap menyebut nama Yesus senantiasa nyata, hidup, berkuasa, menyertai, memberkati saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua hidup yang Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua hidup yang Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan kami ingin menginformasikan juga kepada Bapak Ibu untuk tanggal 6 Februari 2022 kita akan bersama-sama beribadah secara onsite atau di gereja ini, dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan
ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Dr. Pendeta Erastus Sardono. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.